Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua di sana dalam keadaan sehat walafiat, lapang rezeki dan dilancarkan dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaannya. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di channel Pengacara Santuy Official bersama saya Advokat Bung One. Baik sahabat-sahabat YouTube semuanya, pada edisi video kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari sahabat YouTube yang berkonsultasi ke channel Pengacara Santuy Official. Tema konsultasi kita pada kesempatan hari ini yaitu terkait dengan masalah kredit kendaraan bermotor. Nah, pertanyaannya dari sahabat kita ini seperti ini. Bang, mau nanya, saya ambil motor tahun 2015 tapi saya belum melunasinya sampai 2022. Wah, lama sekali ya. Saya berniat mengembalikan motor tersebut, apakah saya akan dihukum pidana? Ya, itu pertanyaan dari sahabat kita semua. Yang pada intinya ketika kita membeli kendaraan bermotor, baik itu mobil maupun juga motor, kemudian di tengah perjalanan kita mengalami kendala atau kesulitan ekonomi sehingga kita tidak lagi mampu melunasi atau membayar cicilan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan ditentukan. Bahkan kita menunggak berbulan-bulan, bahkan kita sampai macet angsurannya, kreditnya sampai macet. Nah, pertanyaan dari sahabat kita ini, bisa nggak kalau keadaan kita seperti itu kita dapat dipidana atau tidak? Baik sahabat-sahabat subscriber yang saya cintai, perjanjian kredit perjanjian kredit kendaraan bermotor itu bersifat hukum perdata. Artinya perjanjian antara pihak kreditur dengan pihak debitur dalam pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor. Pihak debitur itu bisa juga perorangan, bisa juga lembaga atau badan hukum. Dan pihak kreditur itu tentunya adalah lembaga keuangan, baik itu perbankan maupun juga lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan lainnya, baik swasta maupun juga BUMN. Ketika si nasabah ataupun juga debitur itu cicilannya nunggak berbulan-bulan, bahkan bisa sampai 4 bulan, 6 bulan, ataupun juga lebih, apakah dia ketika tidak mampunya atau ketika dia menunggak cicilan tersebut berbulan-bulan, dia dapat dipidana atau tidak? Baik, hal tersebut apabila kredit dia macet, apabila kredit debitur ini macet, tapi unitnya masih berada pada si debitur pertama tadi, unitnya tidak digadaikan, unitnya tidak dijual, maka si debitur tadi yang nunggak, yang kredit mobil atau motornya macet, tidak bisa dipidana. Kenapa tidak bisa dipidana? Karena hubungan antara debitur yang tadi cicilannya nunggak dengan pihak leasing maupun pihak bank yang memberikan fasilitas pembiayaan itu hubungan perdata. Jadi dia tidak akan bisa dikenakan sanksi pidana. Dia hanya bisa dituntut secara perdata karena telah one prestasi. One prestasi maksudnya ingkar janji ataupun juga cedera janji. Jadi si debitur tadi yang nunggak, yang cicilannya macet, tapi unitnya masih ada pada dirinya, tidak dijual, tidak dioper kredit, dia hanya bisa dituntut secara perdata, digugat secara perdata ke pengadilan negeri. Apa aja tuntutannya? Bisa misalkan untuk melunasi seluruh cicilan yang nunggak tadi, kemudian juga mengembalikan unitnya secara sukarela. Lain lagi ceritanya teman-teman, apabila si debitur tadi yang kreditnya macet, yang nunggak berbulan-bulan, kemudian unitnya dia jual kepada pihak lain, dia oper kredit atau dia gadaikan misalkan. Nah, itu baru dapat dikenakan sanksi pidana. Kenapa? Karena di dalam undang-undang fidusia dia tidak boleh mengalihkan kendaraan ataupun juga objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis, tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari pihak kreditur.
itu dapat dikenakan sanksi pidana. Bahkan di dalam KUHP sendiri, atau si debitur tadi yang kreditnya nunggak, yang angsurannya macet, kemudian unitnya dijual atau dioper alih kepada pihak lain di bawah tangan, dia juga bisa atau berpotensi dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dan diancam di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan, di mana ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara. Itu jawaban saya buat sahabat yang bertanya terkait dengan masalah ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami, serta bisa menjadi tambahan wawasan bagi Anda pemirsa YouTube semuanya. Apabila video ini berguna, bermanfaat, dapat mengedukasi masyarakat, kami meminta dan memohon untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you.